udah apa ya, udah menyerah aja lah, ya udahlah nggak mungkin lah, mungkin emang saya ditakdirkan di Indonesia aja gitu kan. Awal dulu pengen kesini, salah satu memang pengen umroh juga ya. Umroh itu mungkin masih dari segi kesenangan aja dulu ya, maksudnya dari segi kesenangan, dan satu lagi kan gaji di sana besar gitu kan. Buat sampai sini tuh kita nggak mudah, nggak gampang, dan satu lagi walaupun nggak mudah, walaupun susah, tapi nggak ada yang nggak mungkin gitu kan. Allah yang tahu kapan waktu yang tepat untuk kita mendapatkan Iya betul. atas jawaban doa-doa kita itu. Yang masih berjuang tetap semangat, dan jangan patah menyerah. semangat, jangan menyerah, yakin. Karena kita dulu pernah menyerah juga ya, Nda, ya. Ya, semua itu bukan hanya takdir ya. Iya. Ya takdir juga sih, Kan ada maksudnya kode dan kodar, kan masih ada yang bisa kita rubah kan gitu. Iya, kita yang harus- nggak pinter belajar bisa jadi pinter kan. harus Gitu. diperjuangkan. Pokoknya harus kita perjuangkan dengan terus berusaha dan berdoa, pasti nanti ada jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di video kali ini di rumah aja ya. Di hari ini kita mau ngobrol, khususnya saya sama istri saya nih, mau ngobrol gimana sih perjuangan kita bisa sampai ke Saudi Arabia ini ya. Karena Jadi, cukup banyak pertanyaan cukup juga. banyak pertanyaan juga, gimana bisa sampai ke sini. Nah, di Udah video- lama sebenarnya ya. pengen bikin ya, tapi nggak sempet mulai ya. Iya. Alhamdulillah sekarang ada waktunya, jadi kita mau menjawab, dan kita akan insya Allah kita akan ceritakan sedetail mungkin ya, Nda, ya. Insya Allah. Seingat kita lah, Yang kita yang ingat. yang kita ingat, karena kita mempunyai keterbatasan memori ya. Jadi di video ini saya akan jelaskan gimana proses atau yang kita alami mulai dari Indonesia atau mimpi kita sampai kita mewujudkan mimpi kita di sini. Sekarang kita ada di Saudi Arabia, khususnya di Jeddah ini gitu. Jadi buat kalian yang penasaran, pokoknya ikutin terus video saya, khususnya video kita. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol like serta nyalakan notifikasi loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Nah teman-teman, seperti yang saya jelaskan di tadi awal pembukaan ya, sekarang saya mau menjelaskan step by stepnya. Pertama-tama kita tuh mimpi buat kesini tuh kayak gimana sih, terus bisa sampai kesini Anda ya. Jadi Tuh. jelasin ini dari mana nih deh, biar enak ya. Masa kita cerita semuanya kayak nggak cukup kan, satu hari juga ya. Panjang. Kita mulai dari mana nih? Maksudnya garis besarnya aja mungkin ya. Garis besarnya kita mulai dari mana ya? Dari mana? Bagaimana bisa Mas Gatot bisa bekerja Bekerja di di sini, sini. apa lewat agen Apa? atau ada yang bawa? Gitu. Jadi ini semua ini berawal dari mimpi kita sih, dari mulai masih stay di Malaysia ya, Naya, waktu itu ya. Jadi waktu itu kita stay di Malaysia. Pertama mimpi saya mungkin. Iya, mimpi istri saya dulu yang selalu bermimpi. Kalau saya bilang nggak mungkin terus. Itu nanti akan saya jelaskan kenapa. Jadi dulu waktu udah di Malaysia, terus udah hampir 2 tahun di Malaysia kita ya, istri saya bilang ya mau umroh dong gitu kan, umroh gitu. Wah, saya pusing kepala itu karena biaya umroh kan cukup mahal ya dari Indonesia ya. Mahal, dan istri saya mintanya nggak sendiri, tapi dia pengennya bertiga. Akhirnya istri saya putar otak, jadi istri saya yang putar otak ya, gimana caranya bisa umroh bertiga. Terus dia mulai cari-cari dia tuh peluang kerja ke Saudi Arabia. Khususnya karena kan yang saya tahu. Jadi begini, maksud saya pikir begini loh, umroh aja kan hanya sekali ya, maksud saya gitu kan. Saya berpikir lagi gimana ya, pengennya saya tuh bukan hanya sekali umrohnya. Saya ngomong sama ayahnya, ya gimana ya kalau kita bisa bolak-balik terus ke Masjidil Haram, enak kali ya, bisa sering-sering umroh. Apa kita gimana caranya ngumpulin duit, buka agen dulunya, agen travel itu kan, supaya bisa sering-sering umroh, kata kita seperti itu awalnya. Terus saya pikir-pikir lagi, terus saya udah mikir, terus saya ngomong kayaknya kalau nggak ya kerja aja di sana, kata saya gitu.
Terus ayahnya ngomong, kerja apa, kata dia gitu. Karena dulu kita jarang dengar ada farmasis ke Karena ini iya kan kayak ayahnya ini kan bidang apa farmasi namanya, ya? obat. Tukang obat. Karena Jadi kan taunya di sini kan minyak ya, seringnya minyak kan gitu, atau kebanyakan ekspatriat yang profesional kesini sebagai engineering atau di bagian khususnya di bidang minyak ya. minyak, oil, gas ya. Gas, iya. Ya kan seperti kakak ipar saya Kakak sudah ada ipar. juga di sini. Nah, makanya bingung juga waktu itu saya sampai sempat ribut sama istri saya, bukan ribut beneran sih, jadi gimana Kerja apa apaan gitu. di Kata sana saya gitu gini, kan. memang di sana nggak ada rumah sakit. Kalau saya simpelnya seperti itu. Ya ada sih, kata Iya. kata ayahnya seperti itu. Ada rumah sakit di sana, kata dia gitu. Ya udah. Ya berarti kalau ada rumah sakit, ada dong pabrik obat. Memang di sana obatnya semua Impor gitu iya, dari negara lain. Ya ada juga berarti ya. Ya udah, kata kita. Berarti ada dong kemungkinannya, kata saya kan gitu. Walaupun kecil, kata saya gitu. Memang kan sebelumnya saya kalau sebelum ngomong saya pasti cari-cari dulu ya. Memang banyaknya perawat, ada juga ya Iya, di sini perawat. bidan Kan ayahnya walaupun bidang kesehatan tapi bukan di perawat ya, bukan. Iya, bukan di pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan juga sih. Jadi akhirnya waktu itu ya udah Cari-cari. gimana cari-cari buat semangat. Saya terus, cari bagaimana cara melamar kerja ke iya. Saudi lah gitu. Maksudnya link-linknya untuk melamar Link-linknya. kerja yang pernah Mas Gatot share juga ya. sempat semangat banget, terus akhirnya ya mungkin karena belum dapet ya Nay, akhirnya kita semacam kayak melupakan tuh Nay, yang Iya, karena sempet kayak lupa. nyerah gitulah, sempat nyerah. Kita Sempet udah udahlah, ngelamar-ngelamar nggak pernah ada nggak pernah jawaban, nggak pernah panggilan lah gitu. Ya karena mungkin Jadi, kita dulu ini- masih muda juga kali Nay ya, terus Iya, akhirnya jadi udahlah gitu. nggak semerta-merta kita sebulan 2 bulan ngelamar-ngelamar, Nggak. ayahnya langsung dipanggil. Ratusan mungkin saya kirim Mungkin tuh. udah cukup lama ya dari Lama. kita masih di Malaysia. Di Sampai Malaysia itu awalnya. 2016 2017 lah, sekitar 5 tahun yang lalu berarti Nay ya. Iya cukup lama. Cukup Jadi lama. udah sampai akhirnya kita balik lagi ke Indonesia. Masih saya mah udah apa ya, udah menyerah aja lah, ya udahlah nggak mungkin lah, mungkin emang saya ditakdirkan di Indonesia aja gitu kan. Terus tidak ini ya saya tidak tidak munafik. Awal dulu pengen kesini, salah satu memang pengen umroh juga ya. Umroh itu mungkin masih dari segi kesenangan aja dulu ya, maksudnya dari segi kesenangan, dan satu lagi sebenarnya kan gaji di sana besar gitu kan awalnya ya, pasti seperti itu, pasti ya. seperti itu. Kalau untuk saya dulunya kami udah keenakan lah di Malaysia, udah sempat lupa itu udah susah. Iya. Sampai akhirnya Balik ke Indonesia. ada buka cabang di Indonesia, Jadi perusahaan Malaysia. iya, mungkin bingung kali ya kenapa kok dari Malaysia kita ke Indonesia lagi. Jadi Iya. perusahaan yang tempat saya bekerja di Malaysia itu buka semacam kayak pabrik baru di Indonesia. Akhirnya semua orang Indonesia itu ditransfer ke Indonesia untuk mengembangkan di sana lah. Jadi akhirnya saya ditransfer ke Indonesia. Kita tinggal udah di Indonesia nih ya. Iya, mau nggak mau Udah. kita pindah ke Indonesia 2017-an. 2017 ya. Kurang lebih. Iya, gitu. Ya udah kita mulai kehidupan baru di Indonesia, mulai dari nol lagi ya Nda ya. Udah situ. Sudah sempat Iya. lupa juga itu sama mimpi kita buat ke Saudi. Iya, kita masih dengan kesenangan kita lah, kesenangan duniawi kita. Kita dari situ beli rumah, beli mobil, segala macem lah. Segala macam. Mana juga di sana. Iya, kita ke Bali, kita ke Jogja. Wah, pokoknya saya Bogor. mulai lupa. Dan abis itu kita banyak ditempa suatu cobaan lah menurut kita gitu kan ya. Iya. Aduh, kata saya Sampai di mana kita merasa kita berada di titik terendah gitu kan. Ya udah akhirnya gimana caranya nih untuk keluar iya dari cobaan masalah di pekerjaannya Mas Gatot juga gitu kan. Yang dimana terus juga di tahun 2018 ya. Ya 2018. 18 cobaan itu di saat kita istilahnya memperbaiki diri lah, kita mulai sadar lah gitu kan. Kalau Kayaknya kita udah makin jauh perginya nih ya. terlalu jauh gitu ya Nda ya. Kayaknya Terlalu kita jauh. udah makin dunia banget mungkin ya. Dunia banget, sudah lupa lah. Tapi padahal waktu itu Bunda sempat bilang gini ya, ya masa masih penasaran, kayaknya istri saya tuh masih penasaran, masa kita kalau umroh itu nggak bisa gitu ya gitu. Cuman dia belum ngomongin masalah kerja itu dulu tuh, ingat kayak waktu masih kita di Citra Indah tuh naik mobil hitam itu kan, minibus hitam itu, dia bilang memang nggak bisa umroh ya, umroh berapa sih ke Saudi? Wah, terakhir kan mama almarhumah ya dulu ya, sekitar 30-an ya. Iya, 35 juta kalau kita hitung secara kalkulasi bertiga itu sekitar 100 jutaan kan.
Wah, saya bilang ke istri saya, ya nggak mungkin lah duit segitu dari mana saya kan gitu kan. Ya Masa nggak ada sebenarnya jalan kalau lain kita gitu. mau ngumpulin dari duit penghasilan kita mungkin dulu bisa, Bisa, tapi cuman- kan mungkin karena mungkin kita masih jauh pandangan kita ke cuman impian dulu ya, pengen umroh lah baru sebatas angan-angan lah gitu kan. Iya. Belum Saya diniatin. bilang ya paling kalau mau umroh ya udah mimpi umroh aja udah gitu kan. Kemudian istri saya meyakinkan dulu, sempat meyakinkan bunda dulu ya. Kalau bunda mah yakin ayah bakal bisa membawa kita bertiga tuh ke tanah haram gitu. Kalau saya mikir malah ucapan seorang istri aja, impiannya aja gitu kan, ya udah saya iyain aja gitu kan. Tapi abis itu baru udah kita langsung drop banget gitu kan, muanya tuh. Iya, karena ya mungkin itulah ya cobaan itu kan datang mungkin untuk Allah karena sayang sama kita gitu. Karena kita mungkin udah terlalu jalan terlalu jauh dari Allah, kemudian dikasih semacam sentilan atau sandungan ya. itu Ya. mungkin ya apa namanya, mungkin bukan pertama kali ya, tapi mungkin itu yang terparah. Mungkin sebelum kita ke Malaysia kita pernah juga kalau kita mundur sedikit gitu ya kan, saat saya hamil ayahnya kan berhenti bekerja, itu pernah juga. Itu Wah, cukup panjang ceritanya. itu nanti Maksudnya saya sebenarnya singgung. kita udah pernah gitu berada di titik waktu itu, kita tuh sudah pernah mengalaminya dan kita sebenarnya sudah kembali. Tapi ya begitu ya, namanya manusia itu ya. masalahnya. Akhirnya pas kita dikasih kesenangan kita lupa lagi. Kita di lupa. bawah, dinaikin ke atas, lupa, udah dibawahin lagi udah kan gitu kan. Iya itu. Terus juga ya ayahnya banyak di saat kita lagi memperbaiki diri, bukan semata-mata langsung pas kita memperbaiki diri Besoknya seperti langsung memperbaiki bolak-balikkan tangan ya dengan mudah langsung menggapai apa yang kita mau. Nggak langsung gitu aja Iya, jadi kita memperbaiki diri, ada yang salah seperti ayahnya langsung di kantor itu kan Ada masalah di kantor. ada masalah banyaklah di kantor yang tidak bisa kita share di sini. Salah satunya kita dulu kan kayaknya sholat duha itu sampai dilarang dulu di kantor, itu salah satunya yang membuat saya yakin ayahnya suruh saya keluar kan, saya suruh keluar. Tapi kan kita nggak boleh ini juga. Kita nggak boleh gegabah juga. Saya bilang juga. kita tetap butuh pekerjaan ini, jadi ya sembari kita merubah diri sendiri, insya Allah nanti ya udahlah kita memantaskan diri dulu. Sekarang kita ngimpi kerja di Saudi Arabia biar bisa umroh. Gimana bisa umroh? Diri kita aja sendiri belum pantas buat mengunjungi Masjidil Haram kan. Jadi kita memantaskan diri sembari berdoa, tetap berusaha. Jadi karena ya pokoknya susah lah. Kita tuh pas kita memperbaiki diri makin terbuka semuanya ya, dari teman, ada yang menjauh, mendekat, saudara, makin terbuka gitu. Dan cobaan itu makin terus datang. Ya mungkin itu buat kita memperkuat kita berdua ya, maksudnya karena kita berdoanya begitu sih Nda ya, kalau memang baik tolong diberikan yang terbaik, kalau memang yang nggak baik tolong dijauhkan gitu. Akhirnya semuanya kebuka tuh, jadi buka siapa yang ini dari siapa saudara, yang benar-benar teman, siapa yang benar-benar saudara, siapa yang sahabat gitu, semuanya terbuka. Jadi kita kayak Allah tuh semacam membuka mata kita loh, membuka mata batin kita loh. Kalau kata dukun mah dibuka mata batinnya gitu ya. Jadi ya, sama Allah gitu. Kok ya maksudnya gitu menurut pikiran kita kan dulu istilahnya waktu saya ke Malaysia itu, ya maaf ya kita memperbaiki diri gitu kan, istilahnya kayak selalu gampang lah. Saya ingat dengan Allah, berdoa segala macam, sholat malam dan apa, udah dekat dengan Allah, mudah lah gitu. Tahu-tahu saya dapat kerja di Malaysia, ayah yang kerja di Malaysia, udah gampang di Malaysia waktu itu bener. Waktu ini saya udah ya pokoknya kerja di Arab Saudi, gimana caranya kita cari. Nah itu wah cobanya banyak banget. 2018 pas ayahnya itu ya, pokoknya terakhir lah ayahnya ada masalah di kantor sampai istilahnya disidang dan segala macam ya, karena segala macam banyak anak buahnya yang pro ke ayahnya ini, jadi banyak perdebatan sampai disuruh keluar istilahnya gitu, karena ayahnya nggak bisa dikeluarin ya kan. Istilahnya saya disuruh resign sama atasan saya, tapi saya bilang saya nggak mau, saya maunya dipecat gitu. Kenapa? Karena kan lumayan uang pesangonnya, walaupun saya keluar karena saya kan udah hampir 6 tahun ya lah, sudah hampir 6 tahun di sana. Ya kalau saya mengundurkan diri berarti saya kalah dong gitu kan. Saya ngerasa saya nggak berbuat apa-apa, jadi kalau memang saya bersalah tolong tunjukin sama orang-orang, kalau saya bersalah tolong pecat saya. Ya itu perusahaan nggak berani pecat saya. Ya itu persaingan di dunia kerja itu, padahal sudah saya peringatkan dulu. Maksudnya seseorang itu tidak baik gitu kan gitu. Saya udah punya feeling lah gitu, tapi benar terjadi. Dan itu kabar itu saya terima di saat 3 hari bapak saya ya. Maaf, jadi
saya waktu itu habis dari Semarang pulang dapat kabar bapak mertua saya rahimahullah meninggal. Akhirnya saya balik ke Bekasi 2018 berarti ya? 2018 ke Bekasi Akhir ya? terus dapat cuti 3 hari. Di hari Kamis saya masuk, saya langsung dikasih surat, saya minta untuk mengundurkan diri. Wah itu saya bilang mungkin kalau saya udah masih Zaman waktu itu ya? masih jauh dari Allah itu saya keras kepala tuh kayak pecah mungkin kepala saya. Cuman ya udah saya sembari sidang ya udahlah zikiran aja gitu. Saya santai aja ngomongnya. Nah, ya udah saya minta kamu resign atau tanda tangan surat kontrak ini. Saya bilang saya nggak mau resign, saya nggak mau tanda tangan kontrak. Kalau memang saya tidak berkompeten untuk di bidang ini, tolong pecat saya dan tolong jelaskan kepada top manajemen kenapa saya harus keluar, apa yang kesalahan yang saya buat, agar top manajemen tahu kalau memang saya berbuat kesalahan. Tapi ternyata rektor manajer saya nggak bisa jawab apapun, malah ya jadi murni masalah pribadi lah, persaingan ya singkat ceritanya seperti itu. Ya kalau saya ceritakan ini aib seseorang, jadi saya skip aja. Intinya saya disuruh mengundurkan diri tanpa saya tahu salah saya apa gitu kan. Ya udah akhirnya ya saya santai aja gitu. Atau ya dia mau katanya ngasih pesangon tapi akan di-banned istilahnya, dari akan diumumkan lah di Indonesia ini bahwa tidak boleh menerima lah istilahnya gitu. Iya. Maksudnya siapa dia gitu kan menurut kita. Iya artinya ya itulah udah ada lewat itu mah. Iya. Sekarang jadi istilahnya pas 3 hari lah. Jadi saya masih waktu itu di rumah orang tua, ayahnya kan kerja. Dulu kan kami udah ngontrak di Cikarang ya, rumah kita lagi dibangun. Di Cikarang apa di Citra Indah sih itu? Di Citra Indah mungkin ya. Iya, di Cilengsi. Citra Indah di Cilengsi. Rumah kita ini di Cilengsi. Lagi dibangun, jadi kita ngontrak dulu di Citra Indah. Jadi saya pulang naik motor, itu masya Allah ya, saya itu merasa enteng aja gitu kan. Udah biarin aja, santai aja gitu, karena ya itulah kalau kita berpegang sama Allah, udah nggak ada yang yang dikhawatirin. Saya datang masih tahlilan waktu itu ya. Ayahnya udah datang udah selesai tahlilan kayaknya ya. Tahlilan selesai. Iya, saya lagi duduk di depan di teras ya, masih pakai pakaian muslim lah, maksudnya masih duduk karena di teras ya. Kenapa saya tenang waktu itu? Karena saya merasa wah berarti jadi nih gue kerja di Arab nih, walaupun waktu itu belum dapat kerjaan deh. Iya, ayahnya pulang selesai tahlilan. Selesai tahlilan ya, pokoknya di depan ayahnya duduk udah masih pertama ngobrol-ngobrol biasa segala macam. Sayanya nyampein berita yang tadi lah gini. Saya cuman masih antara percaya dan nggak percaya, bingung lah sebenarnya ya. Betul-betul gitu mungkin kali ya Bunda ya. Nggak tahu yang di pikiran apa. Saya cuma kayak agak blank aja Bunda. Saya mungkin bingung gitu ya, saya cuma diam saya sempat bengong diem ya. Akhirnya diem aja, kan kita ngomongnya berbisik-bisik ya, karena di situ masih ada keluarga saya, masih ada almarhum ibu saya juga. Ibu saya waktu itu masih ada kebetulan, alhamdulillah. Udah ayahnya ngomong sama saya, kita berdua ngomong gini. Udah beberapa menit kemudian baru saya ngomong, beneran ini kata gitu ya. Berarti dipecat dong gitu. Istilahnya saya cuma jawab begitulah, selintas seperti itu aja gitu ya. Iya kan, ya udahlah pokoknya intinya begitu gitu ini yang dia ceritakan gini-gini. Udah kita cuma bisa diem aja gitu ya. Udah saling diem aja sepanjang malam itu ya, kita cuma diem aja gitu. Bingung mau gimana ya udah akhirnya. Dan situ kan juga ada keluarga saya, kita nggak bisa banyak diskusi waktu malam itu. Jadi udah akhirnya dari situ kita mulai cari-cari lagi lah ya ke Saudi ya. Nah sekarang saya mau coba mundur sedikit, jadi sebelum tentang pekerjaan di sini ya. Jadi sebelumnya tuh memang saya langsung dapet ya. Jadi sebelumnya tuh saya pernah ngirim email ngelamar kerja di sini gitu kan. Langsung ke general manajernya. Terus kita bagaimana bisa dapat itu perlu ceritain nggak ya? Dapat dari teman saya. Jadi teman dari teman saya di sini saya sebutkan namanya. Beliau sahabat saya sejak dari Malaysia ke Indonesia sampai sekarang kontak, namanya Fairuz Zabadi. Dia nawarin, lu masih cari-cari kerja di Saudi nggak? Gue ada teman yang kerja di sini gitu kan. Ya udah boleh deh. Akhirnya saya hubungin teman saya yang di sini sekarang udah exit, dia namanya Ilham Kurniawan.
kemudian saya hubungin Ilham gitu, Karena waktu itu ada lowongan lowongan jadi di manajer produksi. Manajer produksi karena kan emang ayahnya awalnya di produksi. produksi. Jadi ya udah, akhirnya Ilham bilang ya udah nih kirim lamarnya ke sini gitu. Ya udah akhirnya kita coba ngelamar ya. Terus langsung dikirim, saya langsung kirim lamaran saya ke general manajernya. Alhamdulillah langsung dibales. Balasannya itu mohon maaf belum ada pekerjaan yang sesuai gitu kan. Aduh, nyes aja gitu kan. Awalnya begitu. Ya udah kita sempat lupa gitu kan. Akhirnya Kita juga saya ngelamar-ngelamar lewat link-link yang pernah di-share itu, kita ngelamar tuh saya bilang lagi, saya ngomong, "Ya ada namanya LinkedIn, itu apa?" kata saya gitu kan. LinkedIn itu kan pernah juga perasaan waktu kita di Malaysia itu bukannya, kata saya gitu. Oh iya, Facebooknya para pekerja. Nah, kata saya, yang saya baca di blog-blog orang banyak juga dari situ, kata saya gitu. Ya, dulu kita masih nyarinya dari blog ya, karena minim banget dari YouTube dulu ya. Nah, akhirnya mulai aktif tuh kita mundurin ya, mulai aktif kita di LinkedIn. Saya tuh ada juga LinkedIn-nya Mas Gatot di handphone saya. Pokoknya semua yang buat ngelamar kerja ada di handphone saya. Jadi setiap hari saya ngelamar. Jangan kan yang kerjanya buat suami-suami nih ya. Kalau bisa kayak gini. Jadi semua akun media sosial saya ada di handphone istri saya gitu. Jadi semua LinkedIn, Jobstreet dulu ya Bunda ya. Sampai ke Facebook semuanya istri saya coba lamar itu. Ya coba ngelamar pakai LinkedIn. Saya login dulu, saya tes CV saya. Nah, istri saya tinggal lamar aja. Di Jobstreet juga Bunda juga dari rumah bantuin ngelamar gitu. Ya, jadi saya ngelamar LinkedIn pun misalnya ada yang kerja di sini, bekerja di sini di pabrik obat, saya add lah istilah kasarnya, saya add. Terus pokoknya saya udah ditulisin sama ayahnya cara pertanyaannya, menanyakannya atau menegurnya. Jadi saya udah di add, nanti saya kasih saya kirim lah gitu. Pokoknya usaha kita gitu, kita kirim, saya kirim maksudnya menanyakan ada lowongan apa enggak gitu. Jadi nggak usah malu ya nanya-nanya gitu. Iya, saya tanya terus di LinkedIn. Nah, kita merasakan itu juga. Banyak juga yang nanyakan di LinkedIn atau di Facebook, di Instagram. Jadi kami sebisa mungkin akan menjawab semua pertanyaan apapun itu, karena kita pernah merasakan di posisi seperti itu. Kita kirim nggak dijawab itu kayaknya aduh nyes sempat itu. Jadi makanya sekarang sebisa mungkin ada yang ngirim pesan di LinkedIn, komen di LinkedIn, insya Allah saya balas. Sampai ke YouTube pun sekarang kalau bisa kita balas, karena dulu kita pernah komen di YouTube orang tapi nggak dibalas itu rasanya kayak semacam kecewa ya, ada kecewa sedikit. Maka kita sebisa mungkin nggak mengecewakan, kita jawab satu persatu. Ya mungkin kan orang yang tidak menjawab mungkin kan tidak lihat atau apa, kita nggak tahu juga ya. Ya ini kan dari sudut pandang kita kalau bisa kita balas. Nah udah habis itu Bapak meninggal ya? Iya, kita pokoknya ngelamar terus nggak henti-henti lah kemanapun. Ya intinya ke Arab Saudi. Dulu fokusnya ke Arab Saudi gitu. Terus ya udah, ya sempat dapat panggilan juga waktu itu di mana, di Amerika ya. Iya. Di Amerika. Habis pokoknya tapi saya untuk di Arab Saudi. Di Amerika, terus di UK atau di Inggris sempat, cuman itu saya bilang nggak mau gitu kan. Nah udah akhirnya karena saya pikir kalau di sana saya makin jauh. Menurut saya pribadi ya, itu kan tergantung orangnya juga. Karena menurut saya ingin lebih dekat dengan Masjidil Haram, ya ingin sebenarnya memperbaiki diri di mana saja, tapi nggak tahu hati saya, menurut saya pokoknya saya tambah yakin saya mau ke sini gitu. Walaupun ya tadi kita ceritain cobaan itu makin datang bertubi-tubi. Ya puncaknya itu pas saya disuruh resign, saya makin gencar. Saya kirim lagi tuh email ke GM saya gitu. GM saya dulu belum GM saya ke perusahaan ini. Saya coba tanyain itu nggak coba tanya sekali dua kali, hampir tiap minggu kita tanya ya. Iya, saya gini, udah ada balasan belum? Kata saya gitu tanya. Belum ada. Yaudah follow up lagi, saya follow up sampai suatu saat dia bilang yaudah nanti kita akan atur interview. Di tanggal interviewnya, ternyata nggak ada gitu kan. Saya follow up lagi. Yaudah sempat nggak ada, sempat putus asa juga kita ya. Sempat dibilang katanya sudah diisi dengan orang lain. Untuk jabatan manajer produksi sudah diisi sama yang lebih berkompeten. Ya awalnya soalnya kan sudah dijanjikan tuh, kita udah sempat senang. Sempat senang banget itu, cuman kayaknya ada harapan lah gitu kan. Kayaknya Allah pengen kita tuh lebih dekat sama Allah, akhirnya kita terus dikasih cobaan bertubi-tubi lagi. Ya udah kita nikmatin sama-sama, kita hadapin semuanya bareng-bareng. Alhamdulillah akhirnya di saat kita udah bukan menyerah ya, di saat kita sudah mengikhlaskan, ya udah ya Allah ya,
apapun yang terjadi semua atas izin Allah gitu ya. Jadi sampai kita di titik udah pasrah sama Allah, di sore hari itu saya ingat banget di hari apa ya, waktu Sabtu kan nggak salah ya, lagi libur kita main ke taman, udah dia ngajak ke taman tahu-tahu namun saya getar. Jadi kalau hari Sabtu Minggu itu kalau yang bergetar agak saya cuekin kalau dulu di Indonesia ya, karena saya lagi di taman juga. Terus pas saya buka, wah udah email dari sini, dari Baterji gitu. Ya udah buka kata saya gitu kan, buka, alhamdulillahnya bukan jawaban iya diterima atau enggaknya, tapi Baterji menanyakan ke saya, ada lowongan tapi buat di warehouse atau di gudang, apakah Anda bersedia atau tidak gitu kan. Masya Allah ya, kita nanya apa lowongannya ya. Saat kita sudah pasrah, Allah ngasih kita pilihan, mau nggak di warehouse. Ya terus ya udah, istri saya bilang gimana dah, ini ada tapi di warehouse gitu. Terus Iya, jawab waktu itu, saya jawab gimana, ayah bisa enggak, kata saya gitu, ayah punya kemampuan Nah, enggak, istilah iya, kan nggak mungkin juga kan kita paksakan gitu kan, karena kan memang suami saya yang akan bekerja gitu. terus ya udah saya bilang ya warehouse sama itu kan masih bersinanggungan ya, masih satu lain gitu. Dia bilang ya udah nggak masalah kok. Ya udah akhirnya istri saya bilang ya udah jawab aja kapan interviewnya. Dan masya Allah setelah kita di titik pasrah itu, Sabtu saya dapet tawaran, kemudian hari Minggu saya langsung interview sama manajer warehouse waktu itu ya, Mr. Harun Roshid. Beliau langsung kasih saya jadwal interview dan langsung interview di jam 11:30 malam waktu Indonesia. Di sini berarti jam 6:30-an Bunda ya. Di sini 6:30 sore. Jadi beliau ada, setelah saya datang ke sini saya baru tahu ternyata dia ada laptopnya di rumah dan ada saluran internet yang lebih bagus di rumah. Jadi dia lebih prefer wawancara di rumah gitu, 6:30 setelah pulang kerja lah. Setelah saya wawancara dengan beliau, kemudian alhamdulillah Mr. Harun ngasih kabar, ya Anda diterima, nanti kita akan wawancara lagi sama director dari QA, karena Mr. Harun bilang untuk masalah kefarmasian dia masih kurang tahu gitu, karena memang saya latar belakang farmasi. Akhirnya diwawancara lagi by telepon, itu nggak by video call, by telepon aja. Alhamdulillah langsung dikasih tahu diterima gitu. Ya udah diterima Langsung dikasih tahu. Iya, tunggu sampai ya. seminggu kalau nggak salah deh. Seminggu ya Nda ya waktu itu. Iya. Seminggu kemudian di email langsung dari Mr. Harun, ya Anda diterima, nanti tolong dikasih kabar. Terus alhamdulillah GM yang di sini langsung kirim email ke saya. Cukup Hubungnya- lama waktu itu ya. Hampir 2 bulan. Enggak, waktu itu kan langsung kan enggak. Awalnya kan Enggak. Mr. Harun bilang, Untuk Bunda lebihnya tuh kan. Mr. Harun bilang, iya saya sih sudah terima, tapi belum ada jawaban dari yang satunya. Oh ya, dari direktur QA-nya itu. Jadi setelah Ya maaf ya, setelah di sini kita tahu memang di sini agak susah, agak lama ya. agak lama. Ternyata setelah di sini memang Orangnya orang sini nggak lebih terlalu santai. lebih santai. Jadi setelah nunggu jawaban dari direktur QA-nya itu sekitar, setelah dapat jawaban dari Mr. Harun, terus akhirnya kita nunggu sekitar hampir 2-3 minggu dari dapat jawaban dari direktur QA. Lebih sebulan mungkin ya. Hampir sebulan lah. Terus akhirnya dikasih tahu ya dia sesuai dengan untuk di warehouse bla 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 semuanya. Dulu sebagai Warehouse eksekutif. warehouse eksekutif. Jadi akhirnya dapat, kemudian langsung di email sama general manajernya ya, dikasih tahu nih agen kamu di sini, tolong kamu koordinasikan di Indonesia gitu kan. Ya udah akhirnya kita hubungin Dikasih kontrak. Jadi sebenarnya kontraknya itu malah sudah dikasih sebelum wawancara ya. Iya, jadi kontraknya itu dikasih Jadi sebelum kalau di wawancara. luar negeri itu Kita hampir harus setuju dulu. Setuju nggak sama dikasih gajinya gitu. kontraknya dulu, begini dan begini gitu. Jadi setelah setuju baru diadakan wawancara. Jadi alhamdulillah setelah itu Baru general manajernya Iya. info kembali gitu, dan kita saya hanya menanyakan bagaimana kan bawa saya ya, maksudnya Iya. bawa anak dan istri, masalah anak dan istri, jadi diperjelas lagi, udah. Jelas. Jadi ayahnya nanya lagi, dan alhamdulillah pokoknya Setelah itu lancar alhamdulillah semuanya lancar, walaupun ada sedikit kendala itu ya, kendala-kendala,
tapi maksudnya kebaikan-kebaikan itu atau kemudahan-kemudahan itu datang menurut saya. Seperti kayak seharusnya kan eksekutif itu untuk di perusahaan ya, di perusahaannya Mas Gatot itu hanya menanggung boleh membawa satu orang, yaitu istilahnya istri atau anak ya, maksudnya istri lah. Dan Mas Gatot mengajukan untuk anak bagaimana gitu kan, karena di situ hanya Mas Gatot bisanya membawanya, maksudnya yang ditanggung boleh aja membawa harga boleh, tapi menanggung sendiri. Gitu. Alhamdulillah tanya anaknya berapa, saya bilang anaknya 1, ya udah anak kamu juga saya tanggung gitu. Iya, alhamdulillah. Makanya di kontraknya itu bukan eksekutif tapi section head. Jadi section head itu di atas eksekutif. Di atas eksekutif. Eksekutif itu, section head manager gitu kan. Iya, jadi kalau ini ya section head semacam ya. Itu ya semacam wakil manajer lah gitu ya. Assistant manager. Iya, jadi boleh membawa dua orang jadi gitu. Saya datang sebagai eksekutif dengan fasilitasnya section head gitu, dapat ya alhamdulillah lah, bosnya baik gitu, kita dikasih seperti itu, ya udah bersyukur. Walaupun ya tujuan saya sudah berbeda waktu itu ya, mungkin kan waktu itu kerja di sini gajinya besar ya, saya bilang lagi sekarang di sini ya, kalau untuk masalah gaji ya prioritasnya apa dulu sekarang untuk bekerja ya. Kalau untuk di sini gajinya tidak terlalu besar kalau menurut saya ya. Lebih besar lebih banyak tawaran lagi yang waktu itu kita terima di US ya. Iya, lebih banyak lagi di luar negeri lain yang lebih besar gajinya ketimbang di Arab Saudi ini. Betul. Mungkin banyak yang sudah share juga ya untuk pekerjaan untuk TKI atau TKW yang maksudnya yang non formal gitu kan, itu juga cukup tidak begitu besar ya di sini, tidak begitu besar di sini, tapi ya kenikmatannya berbeda dengan itu ya, karena ini dekat dengan tanah suci. Makanya kalau ada yang mau bekerja di sini, kita selalu tanya prioritasnya apa. Saya suka nanya, kalau teman ayahnya minta lowongan dengan ayahnya, saya tanya prioritasnya apa, mau mencari duit atau memang mau mencari duit sekalian beribadah gitu. Karena kalau hanya untuk mencari uang, kalau untuk di bidang lain selain minyak, menurut saya gajinya tidak terlalu besar. Mungkin tawaran yang saya terima dari Singapura dengan Brunei itu gajinya lebih besar ya, lebih besar. Jadi saya kalau dapat tawaran kerja itu pasti diskusi dengan istri saya. Jadi istri saya tetap kekeh maunya ke Jeddah. Ya udah, akhirnya kita semua pergi ke Jeddah. Tepatnya saya dulu pergi ke Jeddah gitu. Nah itu keputusan yang berat juga tuh. Saya harus ninggalin istri saya dulu di sana kan, karena kontrak saya itu tadinya tuh sebagai amil dulu di sini biar visanya cepet gitu. Jadi visa saya ini sebenarnya bukan sebagai ekspatriat tapi sebagai pekerja aja, dan belum boleh bawa anak. Setelah itu baru ya baru harus diganti ke profesional. Harusnya sih cuma 3 bulan harusnya 3 bulan. Saya berangkat Senin November, Desember, Januari, Februari gitu kan. Februari akhirnya pergi. Harusnya sebenarnya 2 bulan katanya sih. Sebenarnya akhir tahun sudah bisa waktu itu, atau paling lama awal tahun. Iya, cuman ada beberapa hal yang belum membuat kita jadi agak terkendala gitu. Nah akhirnya visa di sini sudah jadi, kita kirim ke Indonesia. Saya ingat banget itu tanggal 10 visanya jadi, saya kirim nyampe sana 13 ya. Itu hari Jumat, Sabtu, Minggu. Nah Seninnya ternyata penerbangan ditutup, lockdown. Iya, itu ya mungkin itu cobaan lagi ya. Iya, cobaan lagi, kita pisah. Akhirnya mundur-mundur Februari sampai 1 tahun ya. Februari saya jemput istri saya itu di bulan November ya deh. Iya, tapi mungkin menurut saya ini pun ada hikmahnya. Pasti dibalik cobaan ada hikmahnya. Akhirnya saya pulang waktu itu pas banget karena kan mama ya deh. Iya, jadi ya karena lockdown, karena tertahan corona, ya saya jadi lama di Indonesia dan saya jadi bisa menemani mertua saya atau ibu dari istri saya sampai terakhir gitu kan. Jadi istri saya jadi lebih lama lah menemani ibundanya sampai meninggal gitu kan. Pas ibunya meninggal atau mertua saya meninggal, ya udah akhirnya saya pulang. Saya minta ke GM saya minta vacation karena waktu itu penerbangan masih buka. Saya minta vacation ke Indonesia karena mertua saya meninggal, istri saya hanya tinggal berdua bersama
anak saya. Terus general manager saya bilang, ya keluarga itu yang paling utama. Sekarang kamu pulang, kamu teman istri kamu, sekalian kamu bawa anak istri kamu ke sini nanti, karena visanya kan udah jadi kok. Iya, saya sekalian urus visa. Ya udah akhirnya. Sebenarnya visanya belum jadi banget ya waktu itu ya, masih ada yang masih harus dilaksanakan di Indonesia. Tapi iya. GM saya nggak banyak nanya ya. Tadinya kan maksudnya ayahnya akan jemput saya setelah visa jadi. Karena menurut saya jangan menghabiskan cuti di Indonesia buat apa. Saya pikirkan awalnya seperti itu ya, tadinya kalau tidak ada tidak ada musibah itu ya. Ternyata kan orang tua saya meninggal di bulan November ya, baru ya. November 2020 gitu. Jadi ya udah akhirnya saya pulang, saya minta izin untuk vacation. Ayahnya pulang Desember ya? November 28 November. Oh sebulan. Mama sebulan lah ya? 10 hari mama. Hah? Kan sebelum mama 40 hari pokoknya deh. Iya. Sebelum mama 40 hari itu saya pulang, ya udah. Terus kita di Indonesia ya udahlah sekalian vacation. Video-videonya ada kok, video-video vacation kita di Indonesia iya, ya. Jadi saya mundur juga pulangnya kita karena kan satu kena lockdown lagi. Itu lockdownnya alhamdulillah tuh kita ada ya. Jadi visa istri saya belum jadi, dan tanggal 29 Desember itu saya harus terbang ke Saudi kan. Ya kodarullahnya ya. Tiket ayahnya sudah dibeli. Memang sudah dibeli. Tiket saya belum dibeli kalau si saya dibeli setelah kan visanya belum jadi, belum ada stamp visanya. Kodarullahnya beberapa hari sebelum itu tuh lockdown. Iya. Akhirnya pas tanggal keberangkatan saya tiket saya auto cancel. Jadi memang udah rencana ya udahlah ya, kalau memang udah harus ayahnya pulang dulu, nanti ya jemput saya lagi kan gitu. Kalau memang visa saya sama Arga belum jadi, karena itu banyak kendala lagi lah. Banyak banget kendalanya. Ya udah karena lockdown itu kan. Jadi bener ya Nda ya. Iya. Ya memang rencana Allah itu rencana yang paling terbaik. Best plan lah pokoknya. Manusia memang hanya bisa rencana ya. Tertahan di Indonesia sampai kita nunggu lama, akhirnya visa saya udah jadi. Kita cek cara online karena semuanya masih lockdown. Alhamdulillah setelah mama saya 40 hari, malah pokoknya ya semua tidak ada yang kebetulan ya. Iya, memang sudah digariskan. Setelah kita sampai sini tuh, ternyata plannya bener-bener sempurna banget dah. Iya, kan mungkin kalau saya tidak tertahan lockdown, tahu-taunya saya udah di sini dan terlockdown di sini, mungkin saya kan nggak bisa nemenin almarhumah di sana kan. Ya udah akhirnya di tanggal 10 Januari semuanya beres, visa beres, penerbangan dibuka, akhirnya kita ke sini. Dan sampai saat ini di sini. Habis itu nggak lama setelah itu penerbangan ditutup total dari Indonesia ke sini sampai saat ini. Iya, jadi sampai tadi belum normal ya. Kalau kata Indra atau temen Ayah enggak, lo itu jemput istri lo itu lewat lubang jarum. Semuanya tuh ketat-ketat semua gitu, pas banget penerbangan ke Indonesia dibuka, pas balik ke sini pas penerbangan dibuka nggak lama langsung tutup gitu. Jadi sempurna gitu rencana Allah gitu. Ya udah alhamdulillah sampai sekarang masih di sini, insya Allah senang ya di sini ya. Insyaallah. Jadi ya itulah teman-teman, buat sampai sini itu kita nggak mudah, nggak gampang, dan satu lagi walaupun nggak mudah, walaupun susah, tapi nggak ada yang nggak mungkin gitu kan. Iya. Insya Allah. Pokoknya semua memang harus butuh perjuangan ya. Perjuangan. Kalau ada apa-apa pokoknya berusaha. Apalagi udah berkeluarga, kalau bisa hadapin sama-sama gitu kan. Berusaha, berdoa, pastinya yakin pasti semua doa-doa kita itu akan dikabulkan di waktu yang tepat. Mungkin kalau belum maksudnya kalau menurut kita doa-doa kita belum dijawab atau doa-doa kita nggak didengar, jangan bilang tidak didengar, tapi memang belum waktunya. Allah yang tahu kapan waktu yang tepat untuk kita mendapatkan atas jawaban doa-doa kita itu. Karena semuanya kan udah diplan sedemikian hingga supaya kita baik gitu kan. Iya, karena walaupun menurut kita saat itu yang tepat, saat ini yang bagus waktu atau apa, ya enggak juga. Karena kan manusia ya, tetap Allah yang tahu yang terbaik bagi umatnya. Iya betul, jangan kan Allah terhadap umatnya. Kita ya kayak saya sama Arga aja kan, kalau dia minta main pisau kan belum boleh kan. Kalau dia mau naik ke atas juga belum boleh. Nanti saat udah besar, sudah ngerti, baru kasih. Nah ini tangga buat naik ke atas kan gitu. Nah kita anggap aja kita seperti anak kecil yang lagi diurus lah gitu kan. Kita terima aja ya.
Jadi Betul. Karena kan semua ini mungkin kan akan membuat kita tidak makin jauh. biar tetap di jalurnya insya Allah. Amin. Semoga kita tetap istiqomah. Amin. Ya udahlah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang udah Ya panjang singkat juga ya. ceritanya seperti ceritanya. itu. Ya, Panjang maksudnya- juga sih ceritanya. Panjang ya, tapi sebenarnya lebih panjang lagi. Panjang lagi. Ya namanya kita hidup pasti ada Ada naik cobaan, turunnya, ada naik turun. Kalau kita Pasti banyak cobaannya, kalau sedikit namanya cobain kan gitu kan. Iya. Udah baiklah teman-teman, sekarang videonya saya tutup dulu ya. Karena udah panjang juga durasinya. Semoga video singkat, semoga video ringan saya ini bisa bermanfaat menghibur teman-teman semua. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya. Kita kalau masih ada pertanyaan, boleh langsung DM ke Instagram saya, ke Facebook saya, atau komen aja di bawah. Insya Allah akan saya balas satu persatu. yang masih berjuang tetap semangat Nah, dan jangan patah menyerah. semangat, jangan Jangan menyerah. menyerah, yakin. Karena kita dulu Intinya pernah apa? menyerah juga ya, Nda, ya. Ya, intinya Kita nggak yakin. bayangin kalau dulu menyerah terus kita udah nggak buat apa lagi, ya kita nggak ada di sini. Iya, semua itu bukan hanya takdir ya. Iya. Ya takdir juga sih, Kan ada maksudnya kode dan kodar, kan masih ada yang bisa kita rubah kan gitu Iya, ya. kita Yang harus- nggak pinter belajar bisa jadi pinter kan. harus gitu. diperjuangkan. Pokoknya harus kita perjuangkan dengan terus berusaha dan berdoa, pasti nanti ada jalannya. Dibukain Gitu, jalan kan. dibukakan jalan. Maksudnya dengan kita melamar ayahnya nggak dapet, tahu mungkin jalannya dari temannya, tapi kan sebelumnya ada usahanya. Iya betul betul. Seperti itu. Yaudah sekarang videonya saya tutup. Mohon maaf kalau saya ada salah kata, karena kesempurnaan itu datangnya dari Allah dan kesalahan, ketidaksempurnaan, Datangnya bukan dari itu kami. datangnya dari kami. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.